bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisaul Aliyah dari kelas Akidah dan Filsafat Islam B dengan NIM 53050220021. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Mudzakkir Mukhlisin. Saya akan menjelaskan mengenai materi ke-8 ke-9 yang berjudul Langkah Menentukan Judul Penelitian dan Poin-poin Penting dalam Penulisan Latar Belakang Pemilihan Judul. Yang pertama, menentukan judul penelitian. Judul penelitian merupakan gambaran utama tentang penelitian yang dilakukan. Maksudnya, berdasarkan judul penelitian, pembaca dapat mengetahui objek material apa yang diteliti dan objek formal atau sudut pandang apa yang digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu, dalam menentukan dan menulis judul, peneliti harus menuliskan judul tersebut dengan jelas agar mudah dimengerti oleh pembacanya, agar tidak salah paham. Dengan demikian, peneliti harus terlebih dahulu tegas dan jelas dalam menentukan objek material dan objek formal. Langkah pertama dalam menentukan judul adalah menentukan objek material dan objek formal sesuai dengan minat dan bakat atau skill yang dimiliki. Minat dan bakat tersebut dapat ditumbuh kembangkan dan dilatih di dalam proses pembelajaran atau perkuliahan. Misalnya, ketika mahasiswa sungguh-sungguh dalam mengikuti mata kuliah filsafat budaya atau filsafat Nusantara, maka akan muncul ketertarikan terhadap objek-objek material dan objek formal sehingga mempunyai bayangan atau keinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Begitu juga kesungguhan mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah lainnya, selain bermanfaat untuk memunculkan minat dan ketertarikan, juga dapat melatih skill atau kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian. Skill tersebut dapat dilatih dan dibiasakan selama menjalani proses pembelajaran. Misalnya, skill khusus yang harus dimiliki mahasiswa filsafat yaitu kemampuannya dalam memahami dan menjelaskan sesuatu berdasarkan karakteristik berpikir kefilsafat seperti komprehensif, radikal, kritis, koheren, universal, bebas tapi terikat, dan juga bertanggung jawab. Kemampuan tersebut tentu sangat penting terutama bagi peneliti filsafat. Yang kedua yaitu menentukan latar belakang pemilihan judul. Setelah mahasiswa sudah mampu secara tegas dan yakin dalam menentukan objek material dan objek formal berdasarkan minat dan bakatnya, langkah selanjutnya yaitu mendeskripsikan atau menguraikan alasan mengapa judul tersebut layak untuk diteliti. Poin pertama yang diuraikan adalah objek material yang dipilih serta urgensi atau pentingnya objek tersebut untuk diteliti. Misalnya, penelitian yang berjudul Makna Simbolik Tradisi Larung Sesaji di Juwana, Kabupaten Pati. Objek materialnya budaya, yaitu tradisi larung sesaji, dan objek formalnya filsafat budaya, yaitu makna simbolik. Contoh deskripsi atau uraian objek material yang dipilih serta urgensi atau pentingnya objek tersebut untuk diteliti. Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki kemajemukan bangsa dan kebudayaan. Semua itu terlihat dari masing-masing suku yang mempunyai tradisi yang berbeda-beda, dari rumah adat, tarian daerah, makanan khas, dan upacara adat. Beraneka-ragaman suku tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang unik, khas, dan menarik. Demikian pula dari pola keberagamaan yang dianut. Agama yang berkembang di Indonesia berhubungan dengan budaya lokal sehingga mempunyai ciri khas dan keunikan tersendiri. Suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia. Masyarakat suku Jawa mengembangkan warisan kebudayaan yang sangat beragam dengan membentuk sistem sosial budaya yang menjadikan hubungan sosial dan mengembangkan unsur-unsur budaya. Sistem budaya dapat memberikan fungsi positif bagi masyarakat, yakni terkait makna filosofis dalam budaya tersebut yang berpengaruh terhadap tindakan dan perilaku manusia yang melaksanakan tradisi budaya tersebut. Dengan kata lain, tradisi budaya memiliki peran penting dalam membentuk cara pandang masyarakat dalam memaknai hidupnya. Kepulauan Jawa ditempati oleh masyarakat daerah pegunungan
yang mata pencahariannya bertani dan daerah pesisir yang mata pencahariannya sebagai nelayan. Setiap daerah memiliki ritual budaya khusus yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan agama yang dianutnya. Ritual tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar mereka mendapatkan keselamatan dan mendapatkan hasil yang melimpah. Salah satu ritual kebudayaan yang masih dipertahankan masyarakat pesisir di Desa Bajo Mulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati ialah tradisi larung sesaji. Contoh uraian objek material beserta pentingnya atau urgensinya di atas menjadikan penelitian tersebut menjadi layak untuk dilakukan. Meskipun demikian, perlu ada analisis lebih lanjut yang menggambarkan kenyataan ideal atau dasolen atau kenyataan yang seharusnya terjadi kemudian dikomparasikan atau dibandingkan dengan kenyataan realitas yang terjadi atau dasain sehingga memunculkan suatu permasalahan yang perlu diselesaikan. Contohnya, tradisi larung sesaji di Juwana dilaksanakan rutin pada bulan Muharram. Masyarakat Muslim di Juwana meyakini bahwa prosesi tersebut dilakukan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat yang diturunkan bagi nelayan dalam melaut dan mendapatkan hasil yang melimpah. Hal itu sekaligus nguri-nguri atau melestarikan budaya Jawa yang menjadi tradisi masyarakat pesisir yang diperlihatkan dalam wujud simbol tradisi yang mempunyai kandungan makna yang sakral, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu terlibat dalam diri manusia. Kegiatan sakral tersebut tujuannya agar para nelayan mendapatkan keselamatan dan hasil yang melimpah. Fenomena ini menempatkan manusia sebagai aktor dalam mengelola alam, menjaga antara langit serta bumi. Alam semesta ini dianggap sebagai bukti karya Tuhan yang luar biasa. Manusia diharapkan untuk memahami, menghormati, dan merenungkan kebesaran Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui keindahan dan keajaiban alam. Oleh karena itu, pentingnya kesadaran spiritual dan moral dalam menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi. Manusia diharapkan menjalankan kewajiban sosial dan moralnya terhadap alam dan makhluk hidup di dalamnya. Dengan memahami keterhubungan manusia dengan alam dan mengambil tanggung jawab dalam menjaga alam semesta, manusia dapat hidup dalam harmoni dengan lingkungan dan mencapai keseimbangan spiritual dalam kehidupan mereka. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya untuk melestarikan tradisi budaya, khususnya dalam penelitian ini tradisi larung sesaji yang sudah seharusnya dijaga serta dilestarikan oleh dan untuk generasi mendatang. Dua paragraf di atas menguraikan perihal yang seharusnya terjadi atau dasolen. Selanjutnya kita menguraikan kenyataan realitas yang terjadi atau dasain, sehingga memunculkan suatu permasalahan yang perlu diselesaikan. Contohnya, meskipun kita pahami betapa pentingnya melestarikan budaya, akan tetapi persoalannya, kesadaran spiritual dan moral dalam menjalankan tugas sebagai khalifah kini makin luntur. Kebanyakan manusia modern saat ini dalam mengelola alam dan menjalani hidup tidak lagi berlandaskan nilai-nilai filosofis luhur budayanya, sehingga menjadikan kerusakan alam yang semakin serius. Kerusakan ini berasal dari perilaku manusia dalam memperlakukan lingkungan yang hanya melihat sebagai tujuan untuk sumber kekayaan yang harus dimanfaatkan sebagai kebutuhan manusia dengan mengabaikan nilai filosofis budaya. Selain itu, permasalahan lainnya yaitu adanya pandangan lain terkait pelestarian budaya yang menyatakan bahwa larung sesaji dianggap sebagai kegiatan syirik atau bid'ah yang bertentangan dengan ajaran agama, khususnya agama Islam, karena dalam praktik yang dilakukan dalam tradisi larung sesaji ini, pemimpin sedekah laut membacakan mantra, padahal mantra tersebut berisi doa-doa yang menggunakan bahasa keramah halus. Fenomena atau permasalahan terhadap kenyataan yang terjadi atau dasain di atas perlu diselesaikan atau perlu diberikan solusi. Oleh karena itu, perlu objek formal atau pisau analisa yang tepat dan bisa menjadi penengah atas permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan objek formal, yaitu filsafat budaya dengan pendekatan atau landasan teori terkait makna simbolis. Filsafat kebudayaan pada dasarnya berusaha untuk memahami hakikat kebudayaan sebagai realitas kemanusiaan secara mendalam dan menyeluruh. Filsafat kebudayaan memiliki tanggung jawab moral menuntun dan mengarahkan kebudayaan ke arah perkembangan yang wajar,
berdasarkan kriteria dan prinsip-prinsip tertentu agar tujuan kebudayaan dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia dapat tercapai. Kebudayaan yang mempunyai peran dalam membimbing manusia dalam menjalani hidup dan menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan hidup di mana ia berada. Oleh karena itulah, setiap masyarakat yang bertempat tinggal di daerah yang berbeda akan melaksanakan tradisi budaya dengan cara menyesuaikan terhadap alam sekitar. Dengan kata lain, tradisi budaya yang dijalani merupakan upaya dalam mewujudkan kelestarian budaya sekaligus melestarikan lingkungan hidup di mana masyarakat tersebut berada. Salah satu ungkapan kebudayaan adalah simbol. Di dalam kebudayaan terdapat dasar-dasar pemikiran yang mendalam tentang hidup dan kehidupan yang dituangkan dalam simbol tradisi yang mengandung nilai-nilai kefilsafatan. Salah satu tradisi budaya yang kental akan simbol-simbol budaya adalah tradisi larung sesaji. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk memahami lebih dalam berkaitan dengan makna simbolik dalam tradisi larung sesaji, khususnya terkait nilai-nilai filosofis luhur yang diselipkan dalam tradisi larung sesaji di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Oleh karena itu, peneliti hendak meneliti tradisi larung sesaji tersebut dengan judul Makna Simbolik Tradisi Larung Sesaji di Juwana, Kabupaten Pati. Jadi, ketika kita ingin membuat suatu karya tulis, misalnya skripsi atau yang lainnya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan judul penelitian. Apa itu judul penelitian? Judul penelitian itu merupakan gambaran utama mengenai penelitian yang akan dilakukan. Di dalam menentukan dan menulis judul penelitian tersebut, peneliti harus menuliskan judul dengan jelas agar mudah dipahami oleh pembacanya. Demikian juga dalam menentukan objek material dan objek formal, itu harus tegas dan jelas. Di dalam menentukan objek material dan objek formal, itu sesuai dengan minat dan bakat atau skill yang kita miliki. Minat dan bakat tersebut dapat ditumbuh kembangkan dan dilatih selama proses perkuliahan atau pembelajaran. Misalnya ketika mahasiswa sungguh-sungguh di satu mata kuliah tertentu, maka dari sana akan muncul ketertarikan terhadap objek material dan objek formal sehingga mempunyai bayangan atau keinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Kemudian setelah menentukan objek material dan objek formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki, langkah selanjutnya yaitu menguraikan atau mendeskripsikan alasan mengapa judul tersebut layak untuk diteliti, atau menguraikan urgensi atau pentingnya objek tersebut untuk diteliti. Ya, misalnya tadi contoh penelitiannya mengenai makna simbolik tradisi larung sesaji di Juwana, Kabupaten Pati. Di sana sudah dijelaskan mengenai objek material, objek formal, dan juga urgensinya. Setelah itu, maka peneliti harus ada analisis lebih lanjut mengenai kenyataan yang seharusnya atau das solent dan juga kenyataan realitas yang terjadi di desa ini, sehingga akan muncul suatu permasalahan yang perlu diselesaikan. Ya, dari permasalahan tersebut perlu diberikan solusi melalui objek formal atau visual analisa yang tepat untuk menjadi penengah atas permasalahan tersebut. Sehingga di dalam penelitian ini, peneliti itu menggunakan objek formalnya filsafat budaya dengan pendekatan atau landasan teorinya terkait dengan makna simbolis. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai materi yang berjudul Langkah Menentukan Judul Penelitian dan poin-poin penting dalam penulisan latar belakang pemilihan judul. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.